Kita bertemu lagi di podcast Teratai di Jalan Hati Suci nomor 4. Pada hari ini kita akan khusus membahas tentang Legiun Veteran Republik Indonesia. Karena bertepatan pada hari ini merupakan hari lahir daripada Hari Veteran Republik Indonesia. Di hadapan saya sudah ada Pak Syukur Hasan, AKBP Purnawirawan, yang pada saat ini merupakan Ketua Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Syukur Hasan. Selamat sore Pak Neki. Dan juga hadir Ketua Dewan Pertimbangan daripada MADA LVRI NTT, Bapak Jeki Uli. Selamat sore Pak Jeki. Selamat sore Pak Neki. Baik. Hari Legiun Veteran itu terakhir pada tanggal 2 Januari ya. 2 Januari 1947. 57. 47 atau 57. 57. Berarti lahirnya Legiun Veteran ini sudah berumur 65 tahun. Jalan 66. Jalan 66 tahun. Baik. Pak Syukur, saya ke Pak Syukur dulu. Pak Syukur mulai menjabat sebagai Ketua MADA LVRI ini sejak kapan? Sejak ditetapkannya musyawarah daerah oleh pimpinan presidium pada tanggal 10 Agustus 2022. Ketika itu musyawarah daerahnya Dilaksanakan di Kupang. di Kupang ya, Pak. Dipilih secara aklamasi. Siap. Baik, Pak Syukur. Apa sih kriteria seseorang untuk menjadi anggota Legiun Veteran? Karena tidak semua, baik itu dari TNI maupun Polri, bisa menjadi anggota Legiun Veteran. Nah, kriterianya apa itu Pak untuk menjadi Legiun Veteran Republik Indonesia? Terima kasih Pak Niki. Kalau kita mengacu daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, di situ dalam pasal 1 itu ditetapkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang menghadapi negara lain, dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pasukan internasional yang di bawah pemerintah atau perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan tugas negara. Itu dia definisi daripada anggota veteran. Berarti di Indonesia ini yang berhak menjadi anggota veteran adalah para pejuang. Siap. Tahun 45 ke bawah ketika kemerdekaan, kemudian pejuang yang mempertahankan negara Republik Indonesia ketika terjadi agresi militer 1-2, dan juga yang ketiga itu adalah ketika para veteran itu dalam pertempuran memperebutkan sesuatu daerah yang masuk menjadi negara Republik Indonesia, seperti ketika pertempuran di Kalimantan, Dwikora, Trikora, kemudian Timur Timur. Sekarang sudah ditambah lagi dengan anggota pasukan PBB yang bertugas dalam kesatuan
kesatuan bersenjata PBB di daerah konflik. Cukup besar kan begitu. Karena sudah ada penambahan itu pasukan PBB. Baik. Sedikit tentang Bapak. Pak terpilih sebagai Ketua Legiun Veteran. Bapak ini kan dari Kesatuan Polisi. Ya. Yang saya tahu, Kesatuan Kepolisian yang ikut bertempur itu kebanyakan pra kemerdekaan tahun 45 ke bawah. Itu banyak anggota polisi yang masuk di dalam Kesatuan Tentara Indonesia. Tetapi setelah itu polisi jarang diikut sertakan. Pak sendiri itu menjadi anggota veteran karena Pak berjuang di mana? Terima kasih Pak Niki. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang dipertanyakan oleh Pak Niki, jadi sesuai dengan bab 1 tentang istilah atau pengertian daripada Legiun Veteran yang sudah saya sampaikan tadi, anggota Legiun Veteran itu kadang-kadang disalahartikan banyak orang. Mungkin karena ketidaktahuan mereka. Anggota Legiun Veteran itu terdiri dari para pejuang. Pejuang itu yang biasa kita sebut itu PKRI, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tahun 45 sampai dengan 49. Kemudian Trikora. Itu yang kita sebut sebagai pembela kemerdekaan. Pembela kemerdekaan itu termasuk di dalamnya Trikora, Dwikora, dan Seroja. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah veteran perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu yang melaksanakan tugas di luar negeri. Dan pengertian veteran yang terakhir adalah para anumerta, pejuang veteran Republik Indonesia. Dari 4 tadi itu, ini mereka ini punya hak untuk mendapatkan kriteria sebagai seorang anggota Legiun Veteran yang melaksanakan tugas 4 tadi. Kemudian berbicara tentang tadi Pak Niki bertanya tentang terpilihnya saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, dan kebetulan di samping saya saat ini adalah Bapak J.K. Uli sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Legiun Veteran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini banyak yang kami temukan di lapangan, Pak Niki. Dari ketidaktahuan rekan-rekan kami di lapangan. Hasil peninjauan kami, kunjungan kerja kami, termasuk kegiatan-kegiatan kami di lapangan, banyak dari anggota Legiun Veteran maupun yang bukan anggota Legiun Veteran, mereka merasa pernah bertugas di Timur-Timur, mereka anggap sebagai pejuang. Nah, saya bilang kita ini bukan pejuang, kita ini bertugas melaksanakan tugas pembelaan negara. Jadi mereka belum bisa mengartikan pejuang dan pembela. Jadi mereka menganggap mereka ini adalah pejuang. Saya bilang, Pak, salah. Kalau pejuang itu 45 sampai 49. Nah, ini yang mungkin kita perlu terus sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka tahu benar apakah mereka itu punya hak untuk menjadi anggota Legiun Veteran atau bukan. Sekiranya untuk sementara begitu, Pak Niki. Ya, berarti Pak Syukur sebagai Ketua MADA LVRI ini ikut berjuang di mana? Saya waktu itu kebetulan di samping saya ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anus J.K. Uli MH. Pada saat itu kami sama-sama di Dili. Saya bertemu beliau ini pada waktu di tempat penampungan. Baru saya tahu juga ada dari Batalion G Surabaya pada waktu itu yang bergabung dengan Kompi Mojokerto. Kami dari Kupang itu ada 86 orang bergabung dengan Kompi Brimob. Nah,
Pada waktu tiba di Dili, baru saya tahu bahwa ada rekan-rekan kami dari Batalion G Surabaya yang bertugas di Timur Timur bersama kami dari Kupang 86 orang. Kemudian kami dipecah. Setelah 1 hari kami di tempat penampungan, subuhnya kami diberangkatkan. Saya kebetulan ditugaskan di Kabupaten Ailiu dengan waktu itu sebagai pejabat Kapolres, ya istilahnya waktu itu adalah Bapak Letnan 2 Polisi Jenderal Abidin Ishak. Waktu itu bersama kami, dan pada waktu itu saya berpisah dengan Pak Jeki pada waktu itu, dan Pak Jeki mendapatkan penugasan di Polres Air Merah. Kami di sana, tiba di sana saya masih ingat itu waktu tanggal 9 April. 9 April 76 sampai dengan 29 Januari 77 itu kami embarkasi. Jadi kurang lebih hampir 11 bulan kami berada di Timur Timur. Demikian. Oke. Pada waktu itu, waktu di Timur Timur, tentu itu perjuangan bersenjata karena itu benar-benar pertempuran, sehingga klasifikasi untuk menjadi seorang veteran itu kan tidak ada batas waktu. Ya. Ketika Dili direbut pada bulan Desember tanggal 17 kalau nggak salah, Ya. 17 Desember sampai 17 Juli, yang bertempur sampai dengan 17 Juli tahun 76 itu yang bisa disebut, dikatakan mereka adalah veteran. Ya. Veteran. Sedangkan setelah 17 Juli ke atas itu mereka tidak lagi veteran. Ya. Mereka cuma mempertahankan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam daerah yang sudah menjadi provinsi ke-27 waktu itu. Ya. Nah, Pak Syukur, apakah kriteria menjadi seorang veteran dari pertempuran di Timur Timur atau Seroja, veteran Seroja, itu sampai sekarang apakah masih tetap menggunakan kriteria yang bertempur di bawah 17 Juli 76 ke bawah? Apakah kriteria itu yang masih dipakai atau sekarang sudah dikembangkan menjadi lain? Atau masih tetap kriteria itu yang bisa mendapatkan ini bintang Seroja itu sebagai veteran? Terima kasih Pak Niki. Jadi sampai dengan saat ini kriteria itu masih digunakan. Jadi mereka yang bertugas di Timur Timur sampai dengan 17 Juli 76. Jadi belum ada yang saya dengar yang bisa diproses untuk menjadi anggota Legiun Veteran RI di atas tanggal 17 Juli 76. Itu. Jadi maksud saya begini, memang ada kisaran suara di luar, suara-suara kecil yang menyatakan bahwa mereka yang pernah bertugas di Timur Timur nantinya akan diberikan status sama dengan yang sedang kami alami sebagai anggota Legiun Veteran. Tapi sampai dengan saat ini, kami sebagai Ketua DPD LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan informasi yang pasti dari induk kesatuan kami, yaitu Ketua Umum DPP LVRI. Terima kasih. Baik, Pak Jeki, saya beralih ke Pak Jeki sekarang. Ya. Pak Jeki, mungkin ini Pak Jeki mendapatkan nomor keanggotaan sebagai Legion Veteran itu di umur berapa tahun? Saya terima tahun 84. 84 ya. Pak Jeki terima ini anggota NRP veterannya ya. NRP veteran tahun 84. Saya jelaskan dulu sedikit. Ya. Veteran itu terbagi 3. Ini untuk ada sambungan dengan Pak Syukur. Pertama adalah veteran pejuang kemerdekaan. Ya. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Syukur adalah mereka yang bertempur dari 45 sampai 49.
kemudian ada veteran pembela kemerdekaan. Itu mereka membela kemerdekaan semenjak selesai perjuangan 45 mempertahankan Republik Indonesia. Jadi mereka bertempur karena persyaratan veteran mesti bertempur dengan pasukan asing di Papua. Trikora. Ya, Trikora, dan Seroja. Nah, ini 3. Nah, jadi mereka dalam kriteria itu tinggal kita masukkan saja mereka cocoknya di mana. Nah, ketentuan veteran itu seluruh dunia mesti ada pertempuran dengan pihak asing. Nah, sampai saat ini Indonesia masih menganut itu. Nah, kalau terjadi perubahan kemudian hari itu kita lihat nanti. Tetapi untuk menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur mengenai veteran ini tidak semudah yang kita anggap. Karena itu menyangkut uang tunjangan. Ada beberapa hak privilege di Taman Makam Pahlawan. Itu ditanggung oleh negara itu. Nah, ini hal-hal yang mesti diperhitungkan dengan anggaran belanja yang diatur oleh negara. Misalnya oleh Menteri Keuangan. Mengangkat seorang anggota veteran itu melekat itu nanti. Tunjangan veterannya, kemudian privilege yang lain-lainnya. Nah, jadi dengan adanya mau ide untuk veteran sampai dengan 1999, tinggal kita lihat aja kriteria memenuhi syarat yang dibahas ini sudah cocok, mesti dibawa ke DPR lagi di Komisi 1 untuk dibahas. Karena ini menyangkut undang-undang yang akan mempengaruhi juga budget anggaran, bukan sedikit. Jadi kalau sekian ribu, hitung saya sekarang berapa kita mesti menanggung biaya. Kita yang paling besar itu waktu perang kemerdekaan. Berapa puluh ribu orang menjadi veteran. Ya. Nah, kemudian sekarang kita situasinya seperti ini. Nah, kita macam yang Pak Syukur cerita tadi mengenai melaksanakan tugas di Timur Timur. Bahkan ada orang beranggap kenapa polisi kok jadi veteran? Ini mungkin militer atau apa dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kalau di daerah perang itu peluru tidak cari nama alamat. Ini kalau lu angkatan ini, kamu enggak. Peluru lawan enggak. Siapa yang ada di situ dia tembak habis mati kalau kena. Jadi salah kalau orang menafsirkan bahwa misalnya Pak Syukur kenapa jadi ketua veteran. Dia berada di tempat itu pada situasi itu. Dan jangan kita nilai situasi sudah aman. Situasi itu Pak Syukur jalan bisa dipenggal kepalanya. Kenapa tidak? Sama. Dia tidak akan tanya musuh itu, tanya kamu satuan apa, kayak apa ya. Tidak pernah nanya mereka. Mereka ketemu, mereka bunuh. Nah, itu situasi-situasi seperti itulah yang saya lihat kemudian pertanyaan-pertanyaan ditujukan karena merasa asing. Memang betul polisi jarang dilibatkan dalam suasana penegakan hukum atau apa dalam mempertahankan kemerdekaan, tapi Brigade Mobil kan salah satu unsur polisi yang paling banyak ikut dalam kegiatan perang di mana saja. Dalam arti misalnya TI, apakah 10 November. Nah, itu perang kemerdekaan. Ya. Yang sudah kesini ya, ada PRRI, Permesta, segala macam itu kan dari unsur kepolisian ada. Jadi tidak asing. Polisi Indonesia itu polisi yang sudah berikrar bahwa dia adalah polisi yang hancur dan tumbuh bersama negara ini. Jadi mereka ikut bertempur juga. Walaupun ini sebenarnya menyalahi konvensi Jenewa, diantaranya ada non-kombatan. Tetapi kenyataannya seperti itu pada saat ini, Indonesia. Non-kombatan itu kan baru, Pak Jack. Ya. Itu baru aja. Dulu kan polisi masih diikut sertakan dalam pertempuran. Tunggu. Tidak berlakunya Jenewa punya perjanjian itu ketika masih mempertahankan kemerdekaan itu mereka tidak masuk gitu. Jadi begini, polisi ini di Indonesia dari awalnya sudah polisi pejuang mereka. Belanda waktu diduduki Jerman, polisi Belanda lalu lintas tetap atur lalu lintas kok. Nggak dibunuh sama tentara Jerman. Karena dia petugas polisi waktu itu. Dia menghormati konvensi Jenewa. Tapi di Indonesia berbeda. Waktu mereka menyerbu Surabaya, wah, polisinya semua masuk hutan mah. Mereka tidak mau menyerah pihak Belanda waktu itu. Kira-kira begitu. Ya, ini menarik ini ngomong tentang veteran karena ada 12 orang BRIMOB ketika diterjunkan pertama merebut
Irian, waktu itu masih nama Irian Jaya, Irian Barat, itu mereka mendapat bintang sakti karena kegigihannya mereka. Itu dari Brimob, itu ada 11 orang mendapat bintang sakti. Nah ini itu bahwa ketika kita negara masih belum stabil, polisi pun diikut sertakan. Kenapa tahun 75 masih diikut sertakan? Dulu Pak nggak pakai pakaian polisi kan, waktu ke sana. Semua hanya pakai merah putih aja, merah putih. Semua pakaian sama. 4 angkatan dari ABRI itu diterjunkan semuanya ke sana, bahkan dengan mahasiswa yang bersenjata itu diterjunkan ke sana juga mereka memakai merah putih saja. Tidak ada bahwa ini dari kesatuan ini tidak ada. Jadi semua menjadi satu waktu itu. Menarik memang. Karena kalau memang dibuka kemungkinan untuk setelah 17 Juli ini 76 itu ke atas dibuka lagi, maka itu sudah sulit untuk kita bisa mendefinisikan lagi keadaan itu, karena waktu itu dia sudah menjadi provinsi ke-27. Berarti dia tidak lagi, dia hanya mempertahankan, dia hanya menumpas separatis, dan itu tidak ini lagi. Beda dengan kejadian 76 ke bawah, karena dia sudah provinsi ke-27. Itu yang terakhir saja. Setelah provinsi ke-27 ditetapkan, itu pun hanya berlaku Desember 17 Desember sampai 17 Juli. Itu pun sudah di luar. Setelah Dili direbut itu. Maka saya rasa ini keadaan ini sudah pas memang apa yang dinyatakan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada LVRI. Pak, ini Pak Syukur. Dekatkan. Pak Syukur ini saya dengar merupakan satu-satunya ketua Mada LVRI di provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia yang lahir dari Polri ya, dari Polri, satu-satunya. Betul ya? Betul. Nah, ini merupakan tantangan berat pada Pak, karena memang kondisi daripada organisasi LVRI di NTT ini ada sedikit terjadi guncangan di dalamnya. Ada pecah dualisme di situ. Mungkin itu salah satunya penyebabnya itu adalah yang setelah 17 Juli ke atas. Itu kan pecah, terutama di Atambua. Nah, ini merupakan tantangan berat bagaimana Pak mesti bisa ini mencari jalan keluar untuk mereka yang sementara ini menuntut hak mereka untuk menjadi anggota Legion Veteran. Nggak gampang Pak. Kira-kira bagaimana ke depan rencana dari Pak Syukur sebagai ketua Mada LVRI untuk mempertemukan dua komponen yang bersih terus sekarang di dalam ini? Terima kasih Pak Niki. Baru-baru tanggal 24 November tahun lalu 2002 kami melaksanakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu dilaksanakan atas inisiatif dari Departemen Pertahanan, dalam hal ini Seki bagian keveteranan. Hadir dalam acara itu selain dari Dirjen Pothan, juga dari Kodam 9 Udayana, Babin Vetdam, bersama kami dan instansi terkait termasuk dari bagian Taspen. Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan tanggal 24 bulan lalu, November itu, hadir utusan dari Jakarta, yaitu dari bagian umum, Kadep Umum, Pak Hairul,
datang juga bersama timnya. Banyak hal yang kami bahas, antara lain yang tadi dipertanyakan oleh Paniki, tentang ada pihak-pihak tertentu yang di luar perjuangan sampai dengan 17 Juli 76 itu ingin mendeklarasikan diri atau ingin untuk mereka dijadikan sebagai anggota Legiun Veteran. Itu memang ada. Dan mungkin juga mereka tuh pernah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pak Jeki sendiri untuk mereka ingin menjadi anggota Legiun Veteran. Nah, itu setelah saya cek ternyata mereka itu tidak punya surat keputusan dari Departemen Pertahanan. Dalam hal ini Dirjen Pothan. Mereka tuh hanya mendapatkan surat penghargaan. Nah, surat penghargaan ini tidak bisa dijadikan satu bukti atau satu syarat untuk dia bisa mendapatkan ini surat keputusan dari Departemen Pertahanan sebagai anggota Legiun Veteran dengan mendapatkan NPV, nomor pokok veteran. Nah, di sana kami berikan penjelasan, termasuk pada waktu itu datang utusan dari Kabankum hubungan dari DPP Pak Irjen Pol Purnawirawan Jainil Abidin Ishak memberikan penjelasan penyuluhan kepada mereka. Yang bisa menjadi anggota Legiun Veteran itu mereka yang tadi disampaikan oleh Pak Jeki, Ketua Dewan Pertimbangan, pejuang, pembela, perdamaian, dan anumerta. Dan mendapatkan surat keputusan, bukan tanda penghargaan. Nah, ini ada perbedaan mereka. Sehingga waktu itu banyak juga di antara mereka yang hadir pada waktu itu di Atambua, dan saya sendiri hadir. Mereka mengerti, tapi ada saja letupan-letupan kecil dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjadikan diri mereka sebagai anggota Legiun Veteran. Itu Paniki. Karena saya baca di mass media kan mereka tuntut itu, Ya. bikin sampai masuk pengadilan kan itu. Ya. Waktu itu kalau nggak salah mereka sempat menghadap Pak Jeki juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Saya menjawabnya, undang-undang itu harus dirubah dulu. Ya. Itu melalui parlemen. Ya. Karena itu ada uang negara akan terpakai untuk sekian banyak orang melalui tunjangan dan sebagainya. Jadi ada dampak atau risiko anggaran yang akan terjadi. Kalau semua orang diangkat atau mereka ingin diangkat, itu mesti ada risikonya. Dan kalau itu masalah anggaran dan sebagainya mesti dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat lah kira-kira. Ya. Tunggu dulu Pak Jeki, saya mau tanya. Sekarang kan ada penambahan dari anggota pasukan PBB. Berarti anggota. Nah, khusus untuk polisi. Apakah anggota pasukan PBB non bersenjata ataukah anggota pasukan PBB yang bersenjata? Karena waktu zaman Pak Jeki kan belum bersenjata. Sedangkan zaman Pak Joni Asadoma mereka sudah bersenjata. Apakah itu kriteria itu dua-duanya dipakai ataukah hanya yang bersenjata saja? Perlu saya jelaskan. Itu pasukan perdamaian yang dikirim, senjata atau tidak senjata itu mereka dikirim ke daerah rawan. Malah yang bersenjata lebih enak dari sebelah diri. Itu yang tidak bersenjata bagaimana? Risikonya jauh lebih tinggi daripada mereka bersenjata. Tidak punya senjata, kalau terjadi apa ditodong atau dibunuh ya sudah pasrah sudah. Jadi sebenarnya tidak ada itu. Jadi otomatis mereka yang pergi ke daerah operasi perdamaian PBB maka dia otomatis menjadi veteran. Nah, jadi semuanya ya Pak Jeki ya. Ya. Oke, berarti bertambah lagi karena memang Legiun Veteran ini kan anggotanya makin lama makin menyusut. Makin habis. Barangkali yang pejuang 45 sudah habis. Pejuang 45 ke bawah. Itu pejuang 45 ke bawah sudah habis. Dan itu termasuk pahlawan nasional apa. Sedangkan yang 45 sampai 47 itu mempertahankan kemerdekaan itu juga mungkin sudah habis. Nggak banyak lagi. Nah, sekarang kan sisanya cuma X dari
Dari Irian Jaya juga sudah menyusut juga, sudah hampir habis juga. Ya, itu macam Dwi Kora, macam Om Peter Rohi punya angkatan sudah meninggal. Yang saya rasa Trikora juga sudah banyak yang habis. Tinggal Seroja. Ya. Seroja ini tinggal Seroja itu yang ditambahkan dengan Perdamaian. pasukan perdamaian. Kemudian LVRI, Pak, saya mau tanya Pak Syukur sebagai ketua MADA, apakah PC-PC di seluruh kabupaten sudah terbentuk? Terima kasih Pak Niki. Jadi kita di Nusa Tenggara Timur ini yang sudah terbentuk resmi ada 5 pengurus cabang, kota, kabupaten, TTS dan TTU itu gabung jadi satu, Malaka tersendiri, kemudian Belu tersendiri. Sedangkan ada beberapa beberapa anggota Legiun Veteran di Wengapu sama Ende itu hanya sekitar 4-5 orang aja. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dibentuk cabang ranting pada 2 daerah itu. Sehingga mereka bergabung dengan tetap bergabung dengan Kupang. Siap. Oke. Jadi itu semua sudah melakukan muscap ya. Yang sekarang yang tahun depan ini tahun 2003 ini Malaka dan TTU kalau tidak salah sudah 5 tahun mereka lakukan muscap. Sedangkan yang barusan beberapa bulan lalu itu Belu sudah yang dihadiri oleh DPP yaitu Pak Jenal Abidin. Pak Syukur, berapa sih anggota LVRI di NTT ini? Apa ada datanya Pak? Kalau seluruhnya di NTT ini 4.883. Wah. Jadi kita dengan Jatim itu bedanya hanya kurang lebih hampir 1.000. Jatim 5.000-an, kita 4.000-an. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu kita sudah stabil lah. Kita punya organisasi di sini ya Pak ya. Iya. Apa harapan-harapan dari Pak Syukur di hari ulang tahun ini kepada masyarakat NTT dengan kehadiran daripada LVRI ini? Oke, terima kasih Pak Niki. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu selamat Natal dan Tahun Baru dulu bagi rekan-rekan kami anggota Legiun Veteran RI markas daerah NTT yang merayakan. Kemudian bertepatan dengan hari ini tanggal 2 Januari 2023 yang merupakan hari ulang tahun Legiun Veteran yang ke-66, di mana pada tanggal tersebut pada tanggal 2 April 57 itu lahirlah suatu surat keputusan Presiden yang disampaikan oleh Pak Bung Karno pada waktu itu tentang terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia yang pertama. Selain itu juga ada Undang-Undang 1512. Itu juga lebih mempertegaskan tentang komposisi dari Legiun Veteran. Selain itu juga ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi Legiun Veteran ini mempunyai 3 landasan yang cukup kuat. Pada saat itu juga pada tanggal 2 April 76 itu, di saat hari ulang tahun Legiun Veteran itu ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia memberikan pengetuan terhadap pengabdian, pengorbanan para pejuang. Tentunya ada harapan-harapan di hari ulang tahun yang ke-66 ini. Kami beberapa waktu lalu baru saja menerima surat dari Ketua Umum Bapak Menteri bahwa Legiun Veteran harus tetap memberikan peran dan kontribusi terbaik bagi bangsa. LRV akan tetap memfokuskan diri pada visi dan misinya. Itu yang disampaikan oleh Ketua Umum. Salah satunya adalah program pewarisan semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 yang biasa kami sebut JSN 45. Untuk membangun karakter generasi penerus bangsa yang memiliki visi kebangsaan yang kuat. Pada hari ulang tahun juga pada hari ini kami dari MADA NTT belum bisa melaksanakan karena satu dan lain hal.
Tapi kami lihat daripada tema hari ulang tahun ke-66 LVRI ini, Legiun Veteran RI mengajak seluruh komponen bangsa tetap bersatu, menghindari upaya memecah belah bangsa dalam rangka menghadapi tahun politik. Saya kira ini garis besar yang perlu saya sampaikan dalam rangka hari ulang tahun Legiun Veteran RI yang ke-66 ini. Terima kasih Pak Niki. Baik, untuk Pak Jeki mungkin ada hal-hal ingin ditambahkan dalam ini hari ulang tahun ini, Khusus untuk pada NTT, apa yang disebutkan Pak Syukur sudah lengkap. Hanya saya memesankan saja, Mada NTT ini berjalan dengan baik, hindari terjadinya perseteruan di dalam, jaga kekompakan, sebab ini adalah wajah pejuang, bukan main-main. Negara bayar tunjangan tiap bulan, apa jangan kita bikin jadi pecah. Biarlah kita menjadi lembaga terhormat. Di luar negeri veteran itu sampai matinya pun kuburannya diurus oleh negara seluruhnya. Selama mereka di rumah sakit bebas bayaran. Di Amerika Serikat atau di Cina saya dengar itu berlaku seperti itu. Kita tidak sampai seperti itu, tapi sudah ada perbaikan-perbaikan dari pemerintah untuk kesejahteraan anggota veteran. Terima kasih. Seperti tempat tinggal, kemudian ini apa, jaminan kesehatan, itu kan beta rasa itu dijamin oleh pemerintah kan untuk Ya veteran. kita ada asuransi untuk veteran, Ya, tapi ya kita belum sampai seperti negara-negara maju itu. Itu kalau veteran itu sangat sekali dihormati, mereka disiapkan rumah oleh negara. ya. Sesuai mereka, Ya, kita mereka itu pejuang, mereka masalahnya. baik Pak Jeki. Pak Jeki ini masih umur berapa tahun? 34. 86 kan? 86. 34 tahun sudah keluar Iya, nomor betul. veterannya ya. Iya. Nomor anggota veterannya. Cukup ini Pak Jeki perjuangan juga di Timur itu di Maliana, Air Merah. kemudian yang kedua itu yang pertama di Air Merah Ermera, yang kedua di Maliana, dua tempat itu ya. Terima kasih Pak Jeki, Ketua Dewan Pertimbangan Mada LVRI Legiun Veteran Republik Indonesia di NTT. Terima kasih Pak Syukur Hasan. Ini kesempatan masyarakat NTT mengetahui, mengenal siapa Ketua Mada Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia, yaitu Bung Syukur Hasan, AKBP Purnawirawan. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, sudah menjelaskan dengan baik tentang apa itu veteran dan apa itu Legiun Veteran Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan mungkin kita akan ketemu dalam perbincangan yang lain dengan topik yang lain di tempat ini. Terima kasih Pak Syukur. Terima kasih Pak Niki. Terima kasih Pak Niki. Selamat sore. Baik, terima kasih, dan dengan demikian kita akhiri perbincangan pada sore hari ini. Salam. Belum.